Pernah nggak sih kamu lihat seseorang memutuskan sesuatu yang kelihatannya berani, tapi sebenarnya cuman mahal dan bodoh? Bukan karena niatnya jahat, tapi karena salah hitung. Nah, kisah pelabuhan Darwin ini persis seperti itu. Dan bedanya, ini bukan soal satu orang, ini soal satu negara. Pelabuhan Darwin, kedengarannya sederhana, cuma pelabuhan di Australia Utara. Tapi justru karena letaknya itu, dia jadi rebutan. Dan hari ini, pelabuhan ini berubah dari aset ekonomi, jadi simbol betapa mahalnya harga tunduk pada geopolitik. Kita mulai dari angka, karena angka itu jujur, tidak emosional, dan tidak bisa disulap pakai pidato. GDP Australia sekitar 1,8 triliun dolar Amerika. Negara kaya, katanya. Tapi sekarang lihat struktur ekonominya. Tahun lalu, nilai perdagangan dua arah Australia dengan China mencapai 319 miliar dolar. Itu bukan angka kecil. Dari jumlah itu, 196 miliar dolar datang hanya dari satu produk, biji besi. Satu produk, satu pembeli, China. Artinya sekitar 12% dari seluruh ekonomi Australia bergantung langsung pada satu klien. Dalam dunia bisnis, ini bukan posisi tawar yang kuat, ini posisi bergantung. Tapi anehnya, justru dari posisi inilah Australia merasa cukup percaya diri untuk bersikap sok berani. Sekarang kita geser ke Darwin. Sebelum ada investor Cina, pelabuhan Darwin itu bukan kebanggaan. Itu beban, bertahun-tahun merugi, uang pajak warga lokal habis untuk menutup defisit. Tidak ada kemajuan signifikan, tidak ada investor lokal yang mau ambil risiko. Lalu pemerintah kota melakukan sesuatu yang rasional. Mereka membuka tender hak kelola 99 tahun. Bukan jual aset, tapi hak kelola. Dan pemenangnya adalah perusahaan Cina bernama Landbridge. Dan ini penting, prosesnya bersih, tidak diam-diam, tidak lewat pintu belakang. Intelligent Australia menyelidiki, Foreign Investment Review Board mengecek, Departemen Keuangan menyetujui. Siapa yang memimpin departemen itu? Scott Morrison, nama yang nanti akan muncul lagi dengan peran yang ironis. Landbridge masuk, mereka investasi besar, infrastruktur diperbaiki, sistem logistik dirapikan, pelabuhan yang tadinya bocor di mana-mana mulai menghasilkan uang. Dari rugi kronis, jadi untung. Pajak dibayar, sekitar 5 juta dolar Australia per tahun. Warga Darwin akhirnya berhenti menambal kerugian dengan uang sendiri. Ini seharusnya kisah sukses investasi asing. Tapi justru disinilah masalah dimulai. Beberapa think tank Australia mulai ribut. Mereka bicara soal kedaulatan, keamanan, dan tentu saja ancaman China. Menariknya, think tank ini mendapat dana dari Departemen Pemerintah Amerika dan subsidi dari produsen senjata Amerika. Kebetulan? Tentu saja tidak. Narasi mereka sederhana. Pelabuhan ini strategis, China tidak boleh mengelolanya. Padahal semua pemeriksaan sudah dilakukan. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai keinginan, ya solusinya sederhana. Lakukan pemeriksaan lagi. Dan siapa yang memerintahkan investigasi kedua? Scott Morrison, orang yang sama yang sebelumnya menyetujui kontrak ini. Hasilnya tetap sama. Tidak ada ancaman terhadap kedaulatan Australia. Tidak ada risiko militer. Tidak ada campur tangan China. Secara logika, cerita harusnya selesai. Tapi logika jarang menang dalam geopolitik. Amerika punya rencana besar di Asia Pasifik. Mereka ingin memutar 10.000 marinir melalui Darwin. Marinir ini bukan pasukan pertahanan. Ini ujung tombak serangan Amerika di Asia. Dan untuk itu, mereka ingin kendali penuh. Faktanya pelabuhan komersial Darwin tidak terhubung dengan pangkalan Angkatan Laut Australia. Tidak satu jalur pun, bahkan tidak terlihat dari area pelabuhan. Pangkalan udara Australia juga jauh dari sana. Tapi tetap saja narasinya, risiko keamanan nasional. Ini bagian yang hampir lucu. Amerika sudah memiliki lebih banyak pasukan di wilayah itu daripada China bisa kirimkan dalam waktu dekat. China butuh sekitar 10 hari pelayaran untuk mencapai Darwin. Jika itu terjadi, semua satelit dunia sudah tahu dari hari pertama. Tapi tetap saja, rasa takut dijual ke publik. Tambahan fakta yang sering diabaikan, CEO Pelabuhan Darwin adalah mantan Kapten Angkatan Laut Australia.
Dia mengatakan secara terbuka, tidak pernah ada intervensi dari China. Land bridge tidak terhubung dengan CPC, tidak ada koneksi militer, tidak ada aktivitas mencurigakan. Tapi fakta itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang mengontrol narasi. Beberapa hari lalu, media memberitakan bahwa pelabuhan Darwin akan diambil alih dari investor Cina. Katanya demi kepentingan nasional, katanya demi keamanan. Media juga langsung mengancam, Cina akan bereaksi keras. Mari kita luruskan satu hal, Cina tidak bereaksi dengan cara meledak-ledak. Mereka tidak kirim kapal perang hanya karena kontrak bisnis. Cara mereka lebih sederhana, lebih tenang, dan jauh lebih menyakitkan, ekonomi. Dan ini poin krusial, ini bukan masalah Australia, ini masalah Amerika. Tapi Australia yang menjadi medan tempurnya, dan Australia yang akan membayar harganya. Jika kontrak ini dibatalkan, kompensasi miliaran dolar hampir pasti. Siapa yang bayar? Pembayar pajak Australia. Lagi, pelabuhan yang sudah menguntungkan akan kembali jadi beban. Pajak tahunan hilang, reputasi hancur. Dan jangan berharap pengelola barunya perusahaan Australia. Hampir tidak mungkin. Kandidat terkuat justru perusahaan Amerika atau Inggris. Jadi ini bukan soal mengusir asing. Ini soal mengganti Cina dengan pihak yang lebih disukai, Washington. Konsekuensinya tidak berhenti di Darwin. Australia baru saja mengirim pesan ke dunia. Kami bisa ubah aturan jika Amerika meminta. Bagi investor global, ini alarm merah. Visa bebas 30 hari bagi warga Australia ke Cina saat ini berlaku sampai Desember. Sangat mungkin tidak diperpanjang. Australia menyuplai sekitar 60% biji besi Cina. Tapi Australia hanya menerima sekitar 2% ekspor Cina. Posisi tawar ini timpang. Sangat timpang. Ingat saat ekspor wine, lobster, dan batu bara Australia dihentikan sementara, reaksi publik Australia luar biasa. Padahal itu hanya sebagian kecil perdagangan. Sekarang bayangkan jika 30% pendapatan ekspor Australia menghilang. Ini bukan krisis sementara, ini perubahan permanen. Cina memiliki satu kartu as yang belum pernah mereka mainkan. Dan jika kartu itu keluar, Australia akan merasa seperti mundur puluhan tahun. Pertumbuhan melambat, daya beli turun, pilihan ekonomi menyempit. Yang paling menyedihkan, keputusan ini tidak rasional. Ini keputusan ideologis. Mahal, dan risikonya ditanggung rakyat. Pesannya ke Cina jelas, kami tidak percaya kamu, tapi tolong terus beli barang kami. Sebuah logika yang hanya masuk akal di ruang rapat think tank. Cina tahu kapan mereka tidak diinginkan, mereka sabar, tapi mereka juga punya batas. Dan mungkin, kali ini, batas itu sudah tercapai. Saya berharap media salah, saya berharap ini hanya wacana. Saya berharap diplomasi masih berjalan di balik layar. Tapi jika pelabuhan Darwin benar-benar direbut, dampaknya akan panjang, dalam, dan sangat mahal. Dan mungkin suatu hari nanti, orang akan bertanya, kapan semuanya mulai berubah? Jawabannya mungkin sederhana, saat Australia memilih menyenangkan Amerika, sambil berharap Cina tetap bersikap baik. Terima kasih sudah menyimak analisis ini sampai akhir, nantikan analisis berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.